Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amsuri Masih dengan FM 2417051011. Di sini saya akan mengerjakan kuis PDT yaitu NPM Ganjil dalam rangka persiapan akreditasi internasional. Program studi S1 ilmu komputer memerlukan sistem distribusi data yang efisien guna mempercepat akses informasi mahasiswa aktif. Selain itu, bagian kemahasiswaan membutuhkan mekanisme otomatis untuk mendeteksi mahasiswa apakah memiliki progres akademik yang di bawah standar minimum evaluasi, agar kalau misalnya iya, dia diberi tindakan pendampingan. Nah, instruksi kuisnya di sini yang pertama ada fragmentasi, membuat yang horizontal, yang dimana kita membuat mahasiswa S1 aktif yang hanya berisi mahasiswa jenjang S1 dengan status aktif. Terus fragmentasi vertikal bernama profil lulusan yang hanya menampilkan kolom NPM, nama SKS dan IPK untuk pelaporan data prestasi sarjana. Buatlah sebuah trigger bernama trigger evaluasi akademik kalau misalnya adminnya update. Kalau IPK-nya di bawah 2 gitu, jadi dia bakal mencatatkan nama itu buat ke log evaluasi, nanti bakal dikasih pendampingan. Terus kita melakukan backup manual. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja buat database, karena disuruh pakai query ya udahlah. Oke, database akreditasi ilkom. Oke, kalau udah kita langsung masuk aja ke database-nya. Kita masuk ke database-nya, habis itu kita buat table. Kita buat table apa? Kita buat table mahasiswa, karena kan kita butuh tahu nih mahasiswanya ada apa aja atributnya. Oke, ke table mahasiswa dulu. Nah, ke table mahasiswa itu yang pertama ada NPM. Kita pakai varchar. NPM kita tuh berapa sih? 2417051011. Anggap aja 15 lah ya. Terus habis itu ada varchar primary key. Habis itu kita masukin lagi, nggak sama ya. Oke, nama varchar lagi, nama. Habis itu ada jenjangnya dia apa, varchar lagi. Oke, jenjangnya dia 1 kan. Terus data apa lagi ya, sabar, kita lihat di pertemuan 12 jenjang prodi nggak usah, mungkin status kali ya, status SKS IPK. Mungkin yang diperlukan itu kan IPK ya, SKS IPK. Status dulu, status kita pakai yang penting-penting aja. Status varchar 15 cukup lah ya. Varchar SKS integer, IPK juga dia pakai desimal kalau ini karena 3,2 belakangnya kan. Nah, kalau udah kita tutup aja. Oke, kan dia cuma perlu ingat NPM, nama, SKS, IPK. Terus status, where status aktif. Oke, udah itu doang. Udah, kalau udah sekarang kita insert into tabel mahasiswa, dimana kita masukin NPM apa aja ya tadi ya, nama NPM, nama, jenjang, habis itu status SKS ya, SKS, habis itu IPK, dimana value-nya itu 2417051011. Namanya saya M Surya. Terus jenjangnya aku itu 1, statusnya aktif. Bagus-bagus dong. Ini kita real aja pakai datanya karena manual. SKS 164, IPK 39, 3,9
6. Oke, tutup. Dah, kita copy aja, kita buat 4 di sini. Sabar. Maaf ya teman-teman, kepencet. Copy. Oh, udah. Nah, kita ganti aja nama kawan-kawan saya, walaupun nanti kita ubah-ubah IPK-nya, maaf ya teman-teman. Kita ganti 9 tuh M Rafli Saputra Dodir Ferdiansyah sama lagi Anissa Zahra. Kita buat skenario salah satunya nggak aktif. Kita buat sini yang nggak aktif adalah Abdul, kita bilang aja dia cuti dengan SKS-nya sama tapi IPK-nya yang akun 96, yang ini 310, yang ini karena cuti ya dia 2,60. Ini kita buat IPK-nya 3,75. Oke. Insert. Udah, kita lihat apakah masuk. Nah, udah ada semua ya. Karena dia udah, sekarang kita lihat lagi kita disuruh apa. Kita disuruh implementasi fragment horizontal. Fragment horizontal itu ada di sini. Nah, ini fragment horizontal. Kita buat create table, namanya apa? MHS, S1 aktif gini kan. MHS S1 aktif select all from mahasiswa from enggak ya kan, from mahasiswa where status aktif. Sabar, aku tak nggak usah deh, ini aja kita lihat. Benar, sebentar ini nge-record kan. Oke, nge-record. Oke, kan disuruh nampilin mahasiswa yang aktif kan. Nah, ini yang aktif semuanya. Aduh, tapi aku lupa. Nggak usah lah query-nya ya. Kan dia suruh SS nggak hasilnya doang. Query-nya nggak usah. Oke, terus buatlah fragmentasi profil lulusan vertikal yang berisi NPM, nama, SKS, IPK. Oke, ada juga di sini. Create table. Profil lulusan, ya kan? As select apa aja yang disuruh. NPM, nama, SKS, IPK. NPM, nama, SKS, IPK. Untuk udah itu aja. Select from mahasiswa. Takut sih aku SS aja lah ya. Terus profil lulusan. Nah, ada semua kan. Oke, nice. Sabar, tadi aku mau ngumpulin ini dulu yang create
creatable MAS S1 aktif S select bintang from mahasiswa where status sama dengan aktif. SS dulu, tadi lupa, maaf ya. Nah, nomor 1 kelar ya. Kita lanjut ke nomor 2. Buatlah trigger bernama trigger evaluasi akademik jika administrator. Habis itu kita buat tabel dulu nih, tabel log evaluasi. Kita buat create table apa namanya, log evaluasi. Log evaluasi di mana dia value-nya nanti ada, kayaknya udah pernah ada deh di sini di trigger. Nah, ini izin aku ambil, cuman kita bedain aja nanti. Log ID, terus ini bukan ID anggota, ini dia makainya itu npm, terus varchar npm tadi varchar 15, terus nama varchar 50, nama varchar 50, namanya apa enggak ini, nama terus status ya, enggak sih, ini kan cuman IPK, yang kan buat IPK doang kan, npm nama IPK itu desimal 3,2, terus tanggal hapus kali ya, bukan tanggal hapus dong, tanggal evaluasi gini kali ya, pakai date time. Oke, kita SS dulu takut lupa. Bener kan, cuman nama IPK npm bener, terus kita benar ternyata. Oke, kita masukin sini dulu dan log evaluasi ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat trigger. Sabar teman-teman. Habis itu kita akan membuat trigger. Di sini kita membuat trigger. Cara membuat trigger itu ada di sini. Nah, kita coba copy aja dulu biar nggak lupa sintaks. Nah, pas cuman dalamnya pasti berubah ya. Nah, delimiter, nama triggernya adalah trigger evaluasi akademik. Trigger evaluasi akademik. Nah, after delete on, kita ganti mahasiswa. For each row begin. Nah, dia cuman kalau misalnya update berarti bukan. Sebentar, kalau ubah ini if new
IPK kan kalau misalnya si administratornya itu nginputin IPK-nya kan. Jadi if new IPK kurang dari 2,0, then insert into, dia disuruh insert kan. Nah, disuruh masukin, mencatatkan ke dalam tabel. Insert into log, apa namanya, log evaluasi NPM nama PK valuesnya itu valuesnya itu new IPK new nama sama new IPK dong. Terus and if terus dia di end, harusnya seperti ini trigger. Coba kita akses. Kok berhasil trigger? Oh ya, there is no new row on the trigger. Oh, salah, maaf ya. Update. Maaf teman-teman. Salah juga. You have salah sintaks di line 8. And if-nya salah. Oh, begini kah? Aduh, aku lupa lagi. Bener gak ya? Alhamdulillah bener. Oke, bener teman-teman. Ini triggernya. Terus kalau udah kita cek dulu trigger ada apa enggak. Oke, ada ya teman-teman. Trigger ada ya. Kita akses lagi, trigger berhasil. Terus kita bakal nguji triggernya ya. Kita bakal coba update mahasiswa set IPK-nya kita ubah jadi 1,85. Ya udah, kita mau coba 1,85 where NPM sama dengan NPM roughly 1,1049. Udah, kita coba update. Berhasil dong update-nya. Kita lihat update. Kita lihat dulu nih, roughly IPK-nya udah berubah. Dan apakah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada ya Allah. Tuh. Tapi kok tanggal evaluasinya dia 0 ya? Woi. Ya udahlah, tidak apa-apa ya. Yang penting udah memenuhi NPM nama IPK. Tuh, kan udah memenuhi kan si NPM nama IPK. Kalau misalnya dia trigger berhasil, sekarang kita bakal nge-backup manual database-nya menggunakan admin backup. Nah, karena sebelumnya kita udah mengikuti praktikum, nah di sini aku udah ada si user account-nya. Udah ada admin backup.
Tapi harus buat lagi ya, namanya admin. Boleh gak aku ubah aja ini namanya? Enggak ya? Mungkin berarti ubah lagi, add user account, admin, namanya harus admin, nggak cukup ya kan? Sabar nih, aku lupa. Admin backup, terus kita isi localhost, terus passwordnya apa ya, samain aja. Hostname pilih ya, passwordnya carry type. Terus kalau udah, privilege-nya semuanya aja lah, kita kasih global privilege buat admin backupnya. Terus udah sih, go. Oke. Udah, sabar, ini udah buat ya. Sabar cuy, ini udah buat nomor 3 nih. Udah buat. Habis itu kita bakal nge-backup. Kita suruh backup ini kan. Backup manual database tersebut menggunakan user bernama admin backup cmd. Oke, ini udah kan. Kita bakal melakukan backup. Jadi karena aku udah buat folder backup di sini, di D mana ya? Ini C. Habis itu udah ada MySQL backup. Nah, kita bakal buka di Notepad. Nah, kita lihat dulu Notepad-nya. Nah, ini tuh namanya admin backup. Nah, di sini tuh yang pasti as direction-nya itu harus ini ya, karena dia laptop saya dia di sini, paragonnya di C. Terus namanya admin backup, passwordnya padmin123. Terus yang mau kita passwordnya tadi padmin123, username admin backup. Terus ini nama yang mau kita backup adalah akreditasi Ilkom. C_Ilkom. Udah, kalau udah kita save, kita push ini, terus kita backup aja di cmd manual. MySQL batchku. Udah selesai, jadi deh. Coba kita liatin. Kita terus ini. Terus SQL backupnya ada deh. Buat ngebuktiin ada apa enggak, coba kita pencet ya. Kita buka di Notepad. Nah, ternyata ada semuanya. Oke, mungkin cukup sekian. Udah habis kan? Sebentar, kita baca dulu guys ya. Udah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.